Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak muda yang solih-solihah, masih dengan pelajaran SKI, kita akan membahas mengenai dua pusaka peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah Rasulullah wafat, Rasulullah ini tidak hanya wafat meninggalkan kita semua, beliau ini meninggalkan dua pusaka yang sangat bermanfaat bagi kita. Apa itu pusakanya? Mari kita bahas dalam materi hari ini. Nah, apa dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW yang diwariskan kepada umatnya? Ia adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran kalian tentu sudah mengetahui ya, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, jika kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada Al-Hadis. Al-Hadis ini apa? Al-Hadis ini segala sesuatu perkataan, perbuatan, takrir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sudah sering mendengar hadis Rasulullah bersabda, ya seperti itu. Nah, itulah dua pusaka peninggalan Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku atau Al-Hadis ya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, setelah kita mengetahui dua pusaka peninggalan Rasulullah itu, maka kita harus menjaganya. Bagaimana dengan cara menjaga pusaka tersebut? Yang pertama, sudah pasti membacanya. Bunda yakin anak-anak bunda yang solih-solihah ini sudah selalu membaca Al-Quran, Al-Hadis pun ya insya Allah sering membacanya dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang kedua, mempelajari isi kandungannya. Nah, bukan hanya membacanya ya anak-anak, kita harus paham apa isinya. Dimulai dengan membaca artinya, nanti selanjutnya kalian bisa mempelajari tafsirnya, mengapa ini artinya seperti ini, mengapa Allah menyuruh kita untuk melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu isi kandungannya dan mempelajari kandungannya, maka kita amalkan isinya. Seperti misalnya dalam Al-Quran itu Allah melarang untuk berbuat keji, atau Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, itu kita amalkan. Kemudian yang keempat, bisa kita hafalkan baik Quran maupun hadis, supaya dalam hidup kita ini tahu batasan-batasannya kalau kita hafal ya. Nah, kemudian menghafal Al-Quran juga banyak sekali manfaatnya, apalagi nanti di akhirat kelak insya Allah kita bisa menolong kedua orang tua kita ya anak-anak, memberi kedua orang tua kita mahkota sebagai seorang hafiz Quran atau penghafal Al-Quran ya. Nah, seperti itu anak-anak, itulah dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak meninggalkan harta buat umatnya, tapi Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita kelak sampai akhirat nanti, supaya umatnya ini selamat ya dari siksa neraka. Nah, tugasnya hafalkan hadis tersebut. Hadis yang mana? Hadis yang tadi, taraktum fikum amroini, yang ini ya. Maka nanti setelah hafal kirimkan hasilnya ke bunda, direkam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.